Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai pada pagi hari ini kita semua, bapak dan ibu, tetap mendapatkan limpahan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih mendapatkan curahan nikmat-nikmat Allah yang sangat luar biasa. Di antara nikmat Allah yang kita rasakan sampai dengan saat ini, salah satunya ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan satu ketaatan, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri kita, dengan menghadiri kegiatan majelis taklim seperti yang kita adakan pada siang hari ini. Nikmat yang berikutnya yang sangat luar biasa juga dan tidak bisa kita nilai dengan harga apapun, yaitu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat sehat wal afiah. Sehat jasmani kita, sehat rohani kita. Dengan beberapa nikmat dan karunia Allah yang kita rasakan ini, sehingga taklim pada siang hari ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang menjadi niatan, tujuan kita menghadiri taklim ini, nanti setelah selesai dapat kita peroleh, pahami dengan baik. Selanjutnya kita berupaya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini, berdasarkan silabus materi yang telah dibuat oleh Qismut Tarbiyah wa Ta'lim Ummul Qura Surabaya, materi pada siang hari ini apa Pak Ervin? Adalah tentang fiqhud dakwah. Ya, ini silahkan ditulis, fiqhud dakwah. Fiqhud da'wati, ini tema sentralnya. Fikih itu artinya apa? Fikih itu artinya pemahaman, atau fiqhud dakwah itu konsep pemahaman tentang masalah dakwah. Selain fikih, kadang-kadang kita juga makrifah, ya. Nah, ini makrifah ini hampir sama ini. Makrifat, makrifatul iman, makrifatullah, makrifatul rasul. Kalau makrifah ini juga sama. Ini juga makrifah itu juga mengetahui atau memahami. Jadi makrifatul iman itu artinya beberapa konsep tentang pemahaman tentang iman. Fiqhud dakwah ini beberapa konsep tentang pemahaman masalah dakwah. Dan sudah sering kita dengar ini, dakwah.
Coba sebelum saya lanjutkan, saya ingin minta komentar dari Bapak Ibu sekalian supaya menghangatkan energi ya. Saya ingin nunjuk nanti ibu-ibu satu persatu. Coba ungkapkan satu kalimat atau ungkapan tentang dakwah. Bisa ya? Boleh tentang definisinya, boleh tentang problematikanya, boleh tentang tujuannya, boleh tentang metodenya, boleh tentang persiapannya, boleh tentang problemanya. Ya, luas, berbicara dakwah itu luas ya. Ya, kalau berbicara tentang dakwah itu pertama perlu kita pahami definisi dakwah itu apa? Maknanya dakwah secara bahasa, secara definitif itu apa? Kemudian metode dakwah itu bagaimana? Kemudian problematika dakwah itu apa saja? Bagaimana cara mengatasi problem? Apa yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin menjadi dai atau murabbi yang baik? Kemudian perlukah kegiatan dakwah itu dievaluasi? Apakah dakwah itu cukup dikerjakan dengan sendiri-sendiri atau perlu dikerjakan secara jama'i dan ada lembaganya? Nah, seputar-seputar ini nanti isinya. Coba saya minta berkomentar dulu tentang Pak Erwin. Ungkapkan Pak Erwin suatu kalimat, satu ungkapan tentang dakwah. Boleh tujuannya, boleh problemnya, boleh keutamaannya, boleh keistimewaannya, boleh masalahnya, boleh definisinya, boleh ya. Ya. Mengenai Islam pada seorang umat lain. Gimana? Islam pada orang lain. Jadi dakwah itu supaya menyampaikan Islam orang lainnya. Betul. Pak, doa. Jangan sama. Ungkapkan suatu kalimat, satu ungkapan tentang dakwah. Apa saja. Boleh tujuan, boleh metode, boleh ya. Dakwah itu menyampaikan sesuatu supaya mereka memahami apa yang kita sampaikan. Dakwah itu ya, dakwah itu ialah menyampaikan sesuatu kepada orang lain supaya mereka memahami apa yang kita sampaikan. Betul juga. Monggo Bapak. Dakwah itu tentang dakwah. Saya nggak nentukan, terserah sampean. Dakwah itu ialah mengajak manusia ke jalan Allah. Betul juga, Pak salah, lupa. Pak Marjono. Sudah 3 ini. Ya, sampean ungkapan, suatu kalimat seputar dakwah. Boleh metodenya, boleh keutamaannya, boleh tujuannya, boleh evaluasinya, boleh problemnya, pokoknya tentang dakwah. Menyampaikan dakwah itu menyampaikan kebaikan. Oke, bisa juga. Imam. menyampaikan kebaikan walaupun metodenya bukan dengan cara menyampaikan, dengan perbuatan. Jadi dakwah itu menyampaikan suatu kebaikan. Bisa kita dengan melakukan kebaikan orang akan tertarik untuk mengikuti. Jadi mungkin sampai mengatakan dakwah itu menyampaikan kebaikan atau mengajak orang lain untuk berbuat baik, metodenya macam-macam gitu ya kira-kira ya. Bisa dengan halo-halo, bisa dengan menulis, bisa dengan sikap perbuatan, yang penting bisa ditiru orang gitu ya. Gitu maksudnya ya. Oke, bisa juga. Ayo Nurul. Jangan sama, ini hampir sama ini. Apa yang lain tuh? Tujuannya apa gitu loh, kayak keutamaannya ya, masalahnya gitu itu. Ya itu definisi semua. Jangan, ini sudah hampir sama itu. Saya inginnya sampai metodenya. Iya. Ya menyeru yang hendak menyeru lawan panggilan. Menyeru? Untuk menyampaikan kepada mereka tentang berita, entah itu benar atau enggak. Hampir sama semua yang disampaikan sama Pak Rifin itu. Saya kepingin yang lain sampai mungkin tentang keistimewaannya berdakwah itu apa pahalanya, misalnya kalau kita berdakwah gitu ya, kok belum terungkap itu. Coba boleh dengan ayat, boleh dengan hadis sampai. Iya benar.
kewajiban. Dakwah itu kewajiban. Iya, Jadi dakwah itu wajib. wajib. Jadi kalau tidak dakwah dosa. Iya. Iya. Iya dosa. Baik bapak maupun ibu. Iya, nggak dakwah dosa. Untuk individu tertentu. Untuk individu tertentu. Iya, yang diberikan kemampuan ya. Oke bisa. Gitu ya. Coba sampai jangan sama yang lain ya. Ambil yang lain. Ya. Mungkin problemanya orang berdakwah itu ada problemnya enggak? Apa contohnya? Penyimpangan dari hal yang baik. Apa? Penyimpangan dari hal yang baik. Misalnya kita dakwah kan menyampaikan yang baik. Dakwah itu mungkin Ada yang nerima? ada yang keliru atau Oh ada, itu problem ya. Mungkin disampaikan ada yang benar, ada yang keliru. yang maksudnya Yang menyampaikannya apa yang menerimanya? menerimanya. Ada yang menerima dengan benar, ada yang menerima dengan Ada maksudnya mendakwai supaya ke jalan yang benar. ke jalan yang benar. Ada nggak dakwah dengan mendakwa orang dengan ke jalan yang tidak benar? Nggak ada. coba tegaskan lagi. Problemnya ya, ini saya sampai mengungkapkan. Problema dakwah yang sampai rasakan selama ini sering ngisi pengajian, apa problemnya? Yang sampai rasakan saja. Maksudnya mungkin kadang kayak didakwai mengabaikan, kadang menyempilkan, kadang juga berbeda pendapat. Ya itu kadang-kadang kita sudah sampaikan ada yang nerima, masih ada juga yang tidak nerima. Ada yang setengah nerima, setengah menolak gitu ya. Ya itu berarti itu mad'u, orang yang diajak. Apakah dai-nya tidak punya masalah? Murabbi sebenarnya punya masalah? Coba Mas ungkapkan. Apa problema para dai dan murabbi selama ini? Kalau disuruh ngisi pengajian kok banyak nggak mau? Apa masalahnya? Keterbatasan ilmu, kurang persiapan, mungkin termasuk senderdek. Iya Bu ya? Iya. Iya, bisa juga. Banyak problem, ada juga langsung main tancap tanpa persiapan ya. Sehingga materinya membuat orang ngantuk, ngalur ngidul ya, karena disuruh ngisi pengajian kok tanpa persiapan. Ada yang kayak gitu. Iya. Ada. Terus ibu-ibu coba Bu sampaikan problem yang dialami ibu-ibu, jangan ngarang tapi yang memang yang dialami. Selama sampean ikut di khilafah mengikuti pengajian, apa masalah yang sampean rasakan? Masalah, problem apa? Penyampaian materinya itu enggak kadang-kadang kita cuma ngantuk karena gitu loh penyampaiannya. Loh Perwin, rungokno Perwin. Kadang-kadang yang saya membawa materi kita cuma ngantuk gak menerima. Kenapa? Suaranya kekecilan atau Kadang-kadang beliaunya mungkin belum baca materinya. Oh, berarti tanpa persiapan. Dia suruh ngisi pengajian nggak mempersiapkan diri, langsung di lapangan akhirnya jamaahnya ngantuk karena nggak ngerti ini mulainya dari mana, ini materinya apa, kesimpulannya apa. Ada Pak Ervin orang murabbi kayak gini. Nah ya itu yang menjadi kita ini ya. Apalagi nggak fokus mendengarkan dan ini nggak sambung. kadang-kadang sudah diterangkan nggak fokus menerangkan. Berarti yang bermasalah sampean itu, bukan yang menyampaikan. Yang menyampaikan, yang dengarkan nggak fokus, akhirnya nggak nyambung. Iya. Masuk. Kadang ada juga Pak, yang menyampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Lah, iya. Bisa ngomong tapi dia nggak ngomong. Iya, orang disuruh sholat tahajud, dia nggak pernah sholat tahajud dia yo. Itu kadang kita Masa ada sih kayak gitu? harus jadi juga bisa ngomong. Orang disuruh sodako, dia nggak pernah sodako. Ada tuh orang kayak gitu. Masya Allah problemnya. Ternyata banyak ini Pak doa ini. Ini dia sendiri loh. Aku belum nerangkan sampai udah ngomong sendiri. Nenek jamaahnya itu ngantuk. Kira-kira sebabnya apa? Kau jawabkan kok ngantuk? Sama materinya kurang menarik. Yang menyampaikan. Materinya kurang menarik. Karena tadi pembawa materinya apa namanya murabbinya atau dai-nya kurang persiapan. Nah, itu seperti itu ya. Itu berarti
Disebabkan karena pemateri. Kalau sebab dari diri sampean sendiri, ngantuan. Apa? Loh, lagi-lagi setan yang diantem. Apa mungkin karena sering terlambat? Ada? Sering terlambat, orang sudah mau selesai baru datang. Ada? Ada, tapi jarang-jarang kedaknya ya. Atau mungkin dia tadi ke pengajian itu apa ya, ada masalah mungkin di rumah sehingga pikirannya mendua. Contohnya misalnya Pak Hayi sudah berusaha mulutnya menyampaikan tapi nggak fokus karena mikirin sesuatu. Mungkin mikirin anak, mikirin suami, mikirin utang, mikirin makan dan sebagainya. Bisa nggak terjadi kayak gini? Ya. Pernah ibu-ibu ngalami seperti ini? Pernah. Ngaku aja daripada hubungan putus. Jadi banyak masalah. Tapi nggak apa-apa. Memang segala sesuatu itu pasti ada masalah. Dengan kita penuh dengan masalah, kalau kita dihadapkan kepada masalah itu biasanya kita membuat kita jadi pinter. Karena kalau kita ada masalah kan kita pasti berpikir, ya Bu ya. Kalau kita mengalami masalah pasti kita berpikir. Orang kalau tidak diberi masalah itu nggak berpikir. Contohnya saya ini, saya kasih masalah sampean suruh jawab pasti apa mikir. Nah, kira-kira seperti itu. Apa artinya tadi fikih dakwah? Fikih tadi artinya apa? Ya, pemahaman atau konsep pemahaman ad-dakwah tentang persoalan dakwah. Di HP-nya sudah ada materi yang saya buat itu. Coba buka, dibuka sebab seragam. Coba sampean buka tujuan dakwah, ada berapa di situ? Tujuan dakwah ya. Tujuan disampaikannya materi ini. Tujuan disampaikan materi ini apa saja tujuannya? Coba buka di situ, pasti ada. Yang ingin kita capai, yang ingin kita peroleh dengan tema ini apa saja? Kita membahas tentang fikih dakwah, apa yang kita inginkan. Di situ ada kok. Ya. Nomor 1, tujuannya apa? Apa tujuannya 1? Tujuannya pertama apa? Nah, ingin memahami definisi. Definisi itu artinya pengertian dakwah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, dakwah itu artinya apa menurut bahasa ini di sini. Terus yang kedua apa? Ya, ingin memahami apa? Dalil-dalil. Apa dalil-dalil itu? Dalil-dalil itu biasanya Al-Quran dan hadis. Dalil-dalil tentang konsep dakwah. Apalagi? Nah, ingin memahami tentang tujuan dakwah. Tujuan dakwah. Apalagi? Ya. Penanggung jawab dakwah itu siapa? Penanggung jawab. Penanggung jawab dakwah siapa orangnya? Bapak apa ibu? Atau bapak ibu? Apalagi? Apalagi Pak? Ayo sebutkan. Ya, ingin memahami yang urut ya. Kriteria. Kriteria itu artinya ketentuan. Kriteria dai. Dai ini artinya penceramah yang baik. Apalagi? Ingin memahami tentang objek dakwah. Objek dakwah itu sasaran yang mau kita dakwah, yang mau kita sampaikan, yang mau kita ajak taklim itu siapa? Itu loh maksudnya di sini ya, objek dakwah. Nomor 7, ingin apa? Ingin memahami tentang materi-materi
Materi-materi dakwah. Apalagi? 8 Strategi dalam dakwah. Strategi dakwah. Apalagi? Macam-macam dakwah. Banyak ya. Ingin memahami tentang macam-macam dakwah. Metode nggak masuk ya? Macam-macam di sini, macam-macam metode ya. Macam-macam metode dakwah. Nah ya 10. Ingin memahami problematika tadi yang banyak diungkapkan ibu-ibu. Problematika dakwah dan solusinya ya. Jalan keluarnya dan solusinya. Terakhir. Ya. Perlu evaluasi dakwah. Nah, kira-kira Pak Erwin butuh berapa kali pertemuan ini untuk menyampaikan 11 materi ini? Jelas nggak bisa hari ini semua, nggak bisa. Cukup 2 kali. Butuh berapa kali pertemuan kira-kira Pak? 2. Sebetulnya kalau bisa 1 kali bisa hari ini selesaikan semua ini hari. Tapi nanti sampai asar nanti. Dan nggak bisa terlalu mendalam kalau disampaikan dengan kayak gini, terlalu mendalam nggak bisa. Jadi kegiatan bedakan antara tausiah dengan taklim. Kalau taklim itu Bu, kayak kalau kita kuliah, sekolah, mondok di pesantren itu namanya kegiatannya taklim. Taklim itu materinya berlanjut Pak Doaya. Nggak bisa disampaikan satu kaligus terus selesai. Itu namanya taklim. Ya, kegiatan kita di kegiatan kita ini dengan ngaji 1 bulan itu namanya kegiatan taklim. Materi-materi itu berkesinambungan, maka pakai silabus kita. Silabusnya yang dibuat dari pusat itu kemudian kita kembangkan. Itu namanya taklim. Taklim itu kegiatan belajar mengajar kalau di bahasa Indonesia itu namanya taklim. Kalau tausiah itu cuma sifatnya itu hanya mengingatkan saja, mengingatkan. Sebetulnya sudah tahu, orang itu sudah diingatkan. Kalau taklim itu memang orang belum tahu diajarkannya ya. Seperti khutbah Jumat itu khutbah Jumat itu taklim apa tausiah itu? Tausiah itu nggak boleh lama-lama waktunya. Paling lama ya 1/4 jam udah selesai. Karena mengingatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Jumat rahmati. Mari kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua yang diperintahkannya, menjauhi semua larangannya. Dengan bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah, udah nggak sepanjang-panjang, nggak usah diterangkan tetek-tetek bengeknya, namanya tausiah. Seperti kalau kita mabit itu loh Pak Irfin, dulu mabit itu tausiah itu. Tausiah sering juga disebut taujih. Taujih itu artinya pengarahan supaya kita terarah kepada materi yang akan kita bahas. Itu namanya taujih. Tausiah itu artinya peringatan. Sering juga disebut khutbah. Tausiah, khutbah, ceramah, mau'idatul hasanah itu sama itu artinya ya. Ya Bu ya. Ibu-ibu hadirin, mari kita ikuti mau'idatul hasanah akan disampaikan oleh Ibu Nyai. Ibu Nyai siapa misalnya? Ibu Nyai Endang umpamanya. Ya. Itu. Jadi mau'idatul hasanah, tausiah, ceramah, apalagi santapan rohani, apalagi tarbiyah. Oh kalau tarbiyah itu sama dengan taklim, pendidikan. Kulpum, ya itu kuliah 7 itu sama itu. Tapi kalau kita di sini taklim namanya. Taklim itu materinya berkesinambungan.
Nggak bisa disampaikan satu kali pertemuan terus paham segalanya tentang dakwah ini, nggak bisa. Harus ini paling tidak 11 unsur ini. Ya kalau saya Pak Erwin ini mungkin cuma bisa mampu menyampaikan nomor 1 dan nomor 2. Ya, ini malam ini selebihnya nanti dilanjut. Coba kita ambil nomor 1. Tujuan penyampaian fikih dakwah ini, materi ini, kita ingin memahami tentang definisi dakwah. Definisi itu pengertiannya dakwah itu apa. Biasanya bahasanya ini, kata-kata dakwah ini menurut bahasa, ini kan diambil dari Al-Quran ini ya, dakwah. Dakwatun. Asal kata dari da'a ya, da'a. Kemudian fi'il mudhari'nya yad'u. Da'a yad'u, terus ini masdarnya da'watan. Da'a ini artinya mengajak. Da'a telah mengajak, yad'u sedang mengajak dan mengajak. Da'watan ini artinya ajakan. Mengajak. Jadi dakwah itu menurut bahasa artinya mengajak. Tapi ini masih bisa, berarti mengajak itu bisa orang diajak ke jalan yang benar, bisa diajak ke jalan ya. Da'a ini juga kadang-kadang da'a ini sering juga diartikan mengundang ya. Jadi da'a ini kadang-kadang diartikan mengundang. Tapi yang diinginkan di sini da'a itu artinya mengajak. Maka disambung dengan dakwatun ilallah. Nah, ini tadi seperti dia sampaikan Pak Doa itu tadi. Dakwatun ilallah. Artinya apa ini? Mengajak kepada Allah. Dakwatun ila sabilillah. Mengajak ke jalan Allah. Sabilillah. Paham ya? Nah, jadi dakwah itu artinya mengajak. Secara bahasa dakwah itu artinya mengajak. Definisi menurut yang dikehendaki oleh ajaran Islam, dakwah itu apa? Ada nggak di situ? Coba dilihat. Definisi dakwah, coba buka. Apa itu dakwah? Ada di situ. Buka di situ. Definisi dakwah pasti ada. Dia pertama. Nah itu. Selanjutnya. Mengajak, menyeru, sesama mengajak, menyeru, mengundang, itu artinya dakwah secara bahasa. Terus secara definisi syariat Islam, apa artinya dakwah? Apa dakwah menurut ajaran Islam? Halo Mas, ayo. Dakwah menurut ajaran Islam artinya ialah ada di situ, nggak usah ngarang, ada di situ ya. Mengajak, menyeru, mengundang. Itu menurut bahasa sudah. Menurut pengertian ajaran Islam, dakwah itu apa? Ya, mengajak ke jalan Allah dengan hikmah, terus dan nasihat-nasihat yang baik agar ada tujuannya. Agar manusia itu mengingkari tauhid dan hanya beriman kepada Allah. Itu dakwah. Mengajak, menyeru manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Nanti kita terangkan apa artinya hikmah. Agar mereka itu berhenti mengikuti tauhid. Tauhid itu ajaran-ajaran yang sumbernya bukan dari Allah. Itu namanya tauhid. Seperti ajaran nenek moyang, memberi sesajen, sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, sedekah sungai, itu menyembah patung, menyembah berhala, itu kan tauhid semua itu. Tuh, kita ajak manusia supaya itu ditinggalkan, kita ajak supaya manusia itu cuma mengikuti jalan Allah. Jalan Allah itu maksudnya Al-Quran. Ikut Al-Quran aja. Jelas ya? Sudah selesai ya, satu ya. Saya akan lompat yang kedua. Apa yang kedua? Yang kita baca tadi itu Quran surat berapa, ayat berapa yang dibaca tadi itu? Dari tadi, ud'u ila sabili rabbika. Surat apa itu tadi? Hah? Oh iya, gak ketok ya. Aku pakai tangan.
Oh, ono saya nggak bisa dihapus. Coba buka Quran surat 16. Surat apa Bu Endang? Surat 16. An-Nahl ayat 125. Bunyinya, perhatikan di sini tak tulis ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Uda'u. Kayak gini tulisannya. Uda'u. Sebetulnya ada wawunya di situ tapi dihilangkan karena dia fi'il amar. Uda'u ila sabili rabbika, ya. Uda'u ila sabili rabbika, terus bil hikmati. Mau habis biasanya kalau bunyi kayak gini. Bil hikmati. Terus wal mau'izati. Wal mau'izatil hasanati. Terus wajadilhum billati hiya ahsan. Terus ya itu dulu, nanti disambung. Perhatikan di sini. Uda'u artinya apa? Serulah. Serulah itu artinya ajaklah. Serulah, ajaklah. Suruhlah, sama itu ya. Suruhlah, serulah, ajaklah. Panggillah. Sama kan artinya itu ya? Mengajak, memanggil, menyeru, menyuruh, sama itu artinya. Ada. Perintah enggak ini? Perintah Pak Erwin ya? Siapa yang merintahkan? Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintah? Awalnya Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad Ansi, bukan Nabi Muhammad berarti termasuk kita umatnya. Jadi yang diperintah oleh Allah di sini adalah Nabi Muhammad beserta umatnya, baik laki perempuan. Apa perintahnya? Uda'u. Disuruh mengajak, disuruh menyeru, disuruh memanggil, diperintahkan menyuruh orang. Disuruh kemana? Ila, kepada sabili, jalan Rabbika, jalan Tuhanmu. Yang dimaksud jalan Allah, jalan Tuhan itu yang mana? Nah, dinul Islam. Diajak ke dinul Islam. Apa artinya dinul Islam? Pak Ervin, artinya dinul Islam apa? Dinul Islam, ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu. Yang maksud jalan Tuhan itu adalah dinul Islam, atau Al-Quran itu jalan Tuhan. Dinul Islam. Dinul Islam itu tatanan hidup yang mengajarkan keselamatan, tatanan hidup yang mengajarkan kebahagiaan, tatanan hidup yang mengajarkan keselamatan, kebahagiaan dunia sampai akhirat. Apa itu tatanan ajaran? Namanya dinul Islam, yang sering diterjemahkan dengan agama Islam. Kita diperintahkan mengajak. Yang diajak itu orang yang sudah melakukan atau yang belum melakukan, atau dua-duanya? Pak Doa, yang diajak itu orang yang sudah mengamalkan Islam apa orang yang belum mengamalkan Islam, atau dua-duanya? Dua-duanya. Tapi yang menjadi skala prioritas yang mana? Yang belum. Iya. Iya, mestinya ya. Yang menjadi penting kita untuk aja itu orang yang belum ngerti Islam, belum paham tentang Islam. Apa itu Islam? Berapa rukun Islam? Berapa rukun iman?
Nah, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara berislam yang baik, bagaimana bersyahadat yang baik, bagaimana cara berjamaah, itu yang perlu diajak. Yang sudah pinter-pinter itu nggak usah diajak, kayak kita ini nggak usah diajak. Apa bahasanya kalau kayak kita ini? Mengingatkan saja. Bu Ervin besok ngaji loh, sampean nggak ngaji maksiat loh sampean, itu kan begitu ya. Maksiat itu artinya apa? Maksiat itu artinya apa? Bukan durhaka. Maksiat fasik itu sama artinya fasik, sampean maksiat. Maksiat itu durhaka atau berdosa. Salah. Hah? Bersalah ya. Jadi maksiat itu lawan kata dari taat. Taat itu berarti mengikuti aturan Allah, tunduk patuh kepada aturan. Tidak tunduk, tidak mengikuti aturan, namanya bermaksiat. Maksiat itu artinya melanggar, durhaka, fasik, menyimpang, itu namanya kayak bermaksiat. Tapi orang kalau dikatakan bermaksiat marah. Sampai keluar rumah nggak pakai tutup aurat, maksiat loh sampai. Marah, aku nggak maksiat. Ya maksiat karena sampai nggak patuh. Suruh tutup aurat kok dibuka auratnya. Suruh ngaji nggak ngaji, maksiat. Tapi orang kalau mendengarkan kata-kata maksiat itu marah. Saya ingat dulu Pak Wandi itu dulu ada teman kita yang namanya dulu yang tinggal di Manuan itu. Kenceng dulu waktu ikut, lama-lama kok. Kita nggak boleh berhenti, nanti istirahatnya kita di alam kubur. Menggebu-gebu awalnya. Suatu saat nggak datang sama Pak Wandi. Ya, Pak Wandi itu mengatakan, sampean bermaksiat, nggak tahu ikutan. Marah dia. Padahal maksiat temenan itu rasanya orang itu ya. Katanya Nabi, perbedaan antara orang Islam dengan orang kafir itu sholat 5 waktu. Walaupun KTP-nya Islam, tapi tidak sholat 5, kafir kata Nabi. Tapi kalau dibilang gitu, marah. Aku kafir, KTP itu loh setiap, ini simpul. Islam kalau dikafirkan. Padahal dia kafir temenan. Nggak sholat itu kafir. Tapi dibilangin kafir, nggak nerima. Ya Bu ya? Itu loh manusia jeleknya itu kayak gitu ya. Maksiat. Jadi berdakwah ini perintah ya. Ya Pak Ervin ya. Kalau kita membaca ayat di dalam Al-Quran maupun hadis, kalau kalimatnya amar, perintah, itu berarti konsekuensi hukum yang timbul wajib padanya. Aqimis sholat, tegakkan sholat, maka sholat itu wajib. Wa atuz zakat, bayarkan zakat, maka bayar zakat itu wajib. Sama ini, ajaklah manusia, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Maksudnya diajak supaya menjalankan dinul Islam dengan benar. Berarti itu wajib. Maka kalau kita tidak dakwah, bermaksiat kita. Bermaksiat? Iya, bermaksiat. Sekurang-kurangnya kalau nggak mampu keluar, di rumah tangga kita itu lahan dakwah semua itu. Lahan dakwah Pak. Istri itu lahan dakwah nggak Pak Dua? Anak? Lahan dakwah. Menantu, suami, istri, mertua, ibu itu lahan dakwah. Kalau menyebar tetangga kiri kanan itu masih banyak yang belum kemajuan, itu yang sepertinya mestinya kita ajak. Nah, ngapain datang ke sana nginep-nginep jauh-jauh, untungnya banyak yang belum sholat kan itu. Mestinya gitu ya. Kita ini kadang-kadang salah kaprah Pak Doa ya. Jadi dakwah itu ya. Ini sini ajaklah manusia itu yang kita ajak, kalau menurut Rasulullah dulu keluarga dekatnya dulu yang diajak. Seandainya kita bisa ya Bu Doa ya, di rumah kita itu misalnya nggak usah setiap hari, seminggu sekali kita kumpul keluarga, istri, anak kita ngaji. Bisa ya ibunya yang ngisi, bisa bapak-bapaknya, bisa anaknya kalau sudah pinter. Kalau tidak pinter kita undang ustaz-ustaz yang lain, kita waduh cepet pinter orang Islam barangkali. Nenek 1 bulan ngajinya sekali ada. Iya, baru menerangkan definisi dakwah udah habis waktunya. Nanti 1 bulan lagi baru ketemu. Umurnya sudah 60 tahun. Bisa nggak kira-kira nih Pak Dawa, kalau di rumahnya Pak Dawa, di rumahnya Pak Ervin, di rumahnya Pak Mariono, di rumah saya, di rumahnya Pak Doa, di rumahnya ya kita itu ya. Kan pasti ada keluarga Bu di sini. Kita ada anak, ada menantu, mungkin ada cucu. Kita ngaji. Mestinya Nabi dulu tuh begitu caranya Nabi dulu. Sebelum melebar ke orang lain, keluarganya dulu.
Maka ada ayat di dalam Al-Quran itu, saya lupa ya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, ajaklah manusia, peringatkan yang pertama kali keluargamu yang dekat. Yang dimaksud keluarga dekat itu siapa, Pak Ervin? Suami, istri, anak, cucu, menantu, mertua, ibu, itu dulu yang kita dakwah. Wow, ngapain keluar dulu? Mestinya lah ya. Hah? Gimana? Dimusuhi? Iya. Ada nggak dijauhi? Termasuk istri, terus jauh dari suami kayak gitu. Sama mertua. Mertua mau didakwah, mau diajak jalan baik, menantunya dimusuhi. Mertua apa itu? Ono tuh mertua kayak gitu. Sok tahu. Lah ini yang penyakit ini. Kalau anak mendakwai ibunya salah nggak? Misalnya anak kita dari pesantren sudah pinter ngajari kita, sampai nerima Pak? Nggak nerima? Oh biasanya kon jangan ibu yang diajari, kon tuh anak kemarin, kon saya umbelan kok ngajari ibu. Biasanya begitu. Duluan saya makan garam daripada sampean. Ini kesombongan, nggak boleh kayak gitu. Walaupun anak kita sendiri, cucu kita sendiri, kalau itu lebih pintar, lebih mengetahui, terima, bersyukur kita punya cucu, punya anak kayak gitu ya. Tapi begitu manusia itu ya, diajari mantune, keminter cara ya. Ini aja. Jadi keluarga dulu. Kira-kira di khilafah sudah ada nggak yang praktek kayak gini, Pak? Menurut Pak Doa. Kalau sampean Pak Hai sudah belum? Jawab aja. Pak Ervin? Belum. Pak Doa? Belum. Apa nggak kepingin? Nggak perlu kita coba? Coba tapi kadang yang dikasih manusia nggak terima. Jangan-jangan belum dicoba sudah ngomong kayak gitu ya? Pentingin loh, Bu. Tidak ada sesuatu yang berharga kepada anak dan keluarga. Yang paling berharga dari pemberian kita itu selain kita mengajarkan nilai-nilai kebaikan, apalagi nilai-nilai kebaikan yang diambil dari Al-Quran. Dan gampang itu, kita gampang buka Quran, baca surat An-Nahl 125 ini, nggak bisa nerangkan, panggil Pak Hayu, panggil siapa bisa nanti terangkan, udah selesai. Dibaca dulu kayak ditartil bersama-sama, mari ditartil terus diterangkan, sudah selesai. Ngaji cuman kayak gitu kok, ya gak ribet. Ada lemper tidak ada lemper ya gak masalah. Sepenting penceramahnya dikasih minum, ngelak soalnya. Kan gitu, gampang. Tapi kita kadang-kadang dakwain orang sana, orang Gresik, orang Sidoarjo, jauh-jauh. Keluarganya sendiri nggak pernah diajak. Dan itu masalah besok di akhirat. Masalah, Pak. Jadi kalau kita tanya objek dakwah itu yang pertama siapa? Sasaran yang perlu kita dakwah itu, yang perlu kita ajak dalam siapa? Yang pertama, keluarga. Setelah keluarga siapa? Tetangga. Setelah tetangga, sahabat. Setelah sahabat, pimpinan perlu ya kita dakwai. Misalnya kita bekerja di suatu instansi, pimpinan kita belum sholat, perlu nggak diajak? Wani kira-kira? Oh nanti dipecat. Nah ini salahnya di sini. Ketika anak sudah tidak berani mendakwai bapak ibunya, ketika menantu sudah tidak berani mendakwai ayah ibu mertuanya, itu sudah suatu kekalahan kita itu. Ketika bawahan sudah tidak berani mendakwai atasannya, padahal dia nyata-nyata keliru, oh dia nggak sholat itu kan keliru, nggak mau ngaji keliru, nggak diajak, itu masalah nanti di akhirat. Kenapa sampean ngerti kok dulu sampean ini kok nggak enak? Oh, saya sungkan malaikat, dulu kan atasan saya, takut aku dipecat. Oh, enggak. Oh, sampai belum dicoba, sampai sungkan dulu. Enggak terima aku cari malaikat ya. Ibu, sudah adakah tetangga yang diajak ke ngaji di khilafah? Werpin, sudah berapa orang yang ikut di khilafah gara-gara sampean yang ngajak? Tetangga aja, tetangga dan sahabat. Sudah ada? Ai. Endang? Sudah berapa orang yang diajak Bu Endang? Berapa yang sudah ikut? Berapa yang belum ikut? Jangan-jangan sama Bu Endang memang belum pernah diajak. Ya.
Iya, jangan-jangan belum diajak, sudah ngomong sudah diajak. Awas besok di akhirat ditanya loh kita, kalau kita ada keluarga, mestinya kita ajak mengikuti sabili rabbika itu, kalau kayak kita itu ikut khilafah. Gampangannya itu, sabili rabbika itu yang benar kita ikut khilafah. Khilafah itu ajarannya ajaran Islam. Terus belum apa-apa wis dicurigai. Tele biru apa itu tele biru katanya. Ya. Kalau sudah pernah diajak, Bu, sudah pernah diajak tapi tidak mau, besok sudah ada alasan kita di hadapan Allah. Takut yang kita takutkan memang belum pernah kita ajak. Orang nggak mau ngajak itu kira-kira sebabnya apa, Pak Doa? Nggak mau mengajak ke jalan Allah, ke jalan baik, katakan nggak mau mengajak ke khilafah, itu sebabnya apa kira-kira? Kalau kesulitan apa? Kadang-kadang yang diajak Mbak nerima. Iya, tapi sudah diajak? Belum diajak sudah muncul perasaan seperti itu. Khawatir, itu yang salah. Oh, belum dicoba sudah muncul perasaan takut gak mau, jangan, coba aja dulu. Karena dakwah itu mengajak, ini perintah, udah ajaklah. Kan perintah. Berarti mengajak itu kalau perintah berarti hukumnya wajib. Nah, pertanyaannya sekarang, sudah siapa saja orang yang sudah kita ajak? Si fulan. Kita ngajak 10 orang. Kira-kira masa 10 orang itu kok nolak semua kira-kira? Asalkan caranya kita ngajak baik. Hah? Bisa ya Pak Ervin ya? Tapi hati-hati ya, harus nyerempet pot. Baik. Jadi dari ayat yang kita baca ini, pertama mengajak orang ke jalan Allah, mengajak orang ngaji kayak gini, itu adalah kewajiban bagi setiap manusia yang beriman. Maka kalau kita tidak pernah mengajak, berarti kita berdosa karena perintah, wajib. Apa wajib itu? Definisi wajib apa? Wajib itu bila dilaksanakan mendapat pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapat dosa dan akan diazab nanti oleh Allah di akhirat. Itu namanya wajib. Berdakwah ini karena perintah, maka mengajak orang ke jalan Allah itu hukumnya wajib. Cuman cara ngajaknya nanti Pak ada macam-macam. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Maka tadi dikatakan di situ bil hikmah. Nah, ini loh ini. Nah, ini mengajak orang itu ada caranya bil hikmah ini. Apa artinya di situ bil hikmah? Apa artinya? Bil hikmah diartikan apa di Quran itu? Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah dengan cara tegas dan benar. Hah? Bil hikmah itu artinya apa di situ? Ini loh, bil hikmah. Sering ada mengartikan dengan cara yang bijaksana, ya. Ya. Apa Bu Endang? Diartikan apa di situ bil hikmah Endang? Bil hikmah itu artinya tegas dan benar ya Bu Endang ya. Tegas dan benar. Jadi kalau ngajak orang itu harus tegas dan benar. Contohnya tegas itu apa? Hanya, Bu, sholat 5 waktu adalah merupakan kewajiban. Sampean nek enggak sholat nanti sampean akan mendapatkan resiko apa? Enggak percaya sampean mati besok. Nah, itu kan tegas itu. Ini puasa itu Bu, kita wajib laksanakan selama 1 bulan. Sampean enggak berpuasa, besok nek mati sampean dikasih panganan duri, air minuman yang mendidih. Ini kata Quran. Tegas, enggak usah macam-macam. Mau sampean mau ikut tidak ikut karepmu. Yang penting kita sudah menyampaikan. Itu namanya tegas. Benar yang kita sampaikan jangan ragu-ragu, jelas sumbernya. Yang sampean sampaikan itu Quran surat berapa, ayat berapa. Nah, itu namanya itu ya. Itu begitu caranya. Jangan membuat orang ragu-ragu. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang suratnya dan nomor ayatnya saya kebetulan lupa. Boleh nggak kita menyampaikan kayak gitu?
Padoya. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Opo itu saya lupa ayat nomor itu. Ragu-ragu orang kayak gitu, tegas ya. Kalau nyampaikan hadis bagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tegas begitu. Kalau perlu nomor hadisnya sekian. Ya. Seperti saya orang yang datang-datang ke rumah menurut riwayat di dalam satu riwayat dikatakan, kenapa kok nggak dijelaskan subjeknya itu ya? Kan ragu-ragu kita. Menurut satu riwayat dikatakan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya nanti dijamin masuk surga. Menurut riwayat. Pasti saya kejar riwayat sopo mas. Jangan membuat kita ragu-ragu. Riwayat sopo jelaskan. Kenapa sampeannya? Kenapa sampean nggak sebutkan riwayat ini berasal dari sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Utsman bin Affan, Abu Bakar misalnya. Diriwayatkan. Kenapa kok disembunyikan? Berarti itu nggak benar itu. Benar. Tegas benar. Kalau orang ragu-ragu itu kan sampean sendiri ragu-ragu, kita disuruh yakin. Bagaimana caranya? Sampean sendiri ragu-ragu, kita suruh yakin. Nggak bisa. Jadi sampaikan. Nah, kalau orang menyampaikan Al-Quran sebutkan Quran surat berapa, ayat berapa. Coba ibu-ibu tanya, perintah berdakwah itu Bu terdapat di dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Surat 16 Surat 16 itu namanya surat apa? Ayatnya ayat berapa? Bunyinya kayak apa? Udah ini gitu caranya ya. Perintah berdakwah itu terdapat di Quran surat berapa? Surat ke-16 ayat berapa? 25. Bunyinya kayak apa? Uda'u ila sabili rabbika. Artinya ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmati dengan hikmah. Dengan cara yang bijaksana. Wal mau'izatil hasanati dengan nasihat-nasihat, pitutur-pitutur, tausiah-tausiah, ceramah-ceramah yang baik. Jangan orang ceramah kasar, tak culek matamu. Ada lo mau balik kayak gitu di TV itu ngomong kayak gitu. Pak culek matamu ya kon ya. Jangan kayak gitulah. Mau menyampaikan kebenaran Al-Quran tapi disampaikan dengan narasi bahasa yang tidak baik menjadi masalah. Ada ya Pak Iksan orang kayak gitu ya? Dai itu kosan yang ngomong. Hah? Ya Pak Askan ya ada ya. Banyak saya lihat di YouTube itu kayak gitu ya. Ini bagaimana ditangkap polisi orang dikata-katain. Kenapa tidak memilih bahasa-bahasa yang menyentuh? Jangan nabrak. Kalau nabrak itu kan sakit Pak. Disentuh. Kalau sentuh itu orang bisa nangis. Disentuh. Nah itu. Ini namanya bil hikmah. Coba tak tanya ibu. Nyuruh sama minta tolong itu sama nggak tujuannya? Ya Barvin, menyuruh sama minta tolong sama nggak tujuannya? Ya. Tapi bahasanya enak mana di kuping? Pak Ervin, saya dari tadi mau minum kok gak dikasih air, kasar gak enak. Kalau saya ngomong, Pak Ervin boleh minta tolong? Oke Pak Hi, saya ngelak mau minum. Nah, ya, tapi cara Pak Ervin, tapi minumnya jangan berdiri Pak Hi, duduk. Pak Ervin ini contohnya nih Pak Ervin. Bismillah. Enak kan? Meskipun nyuruh anak sendiri kalau kasar, nggak senang anak-anak. Ayo, ambilkan anak, enggak tak tempelin kamu. Bisa. Iya. Minggat. Kenapa banyak anak-anak remaja nggak betah di rumah? Kenapa Bu? Kok banyak anak-anak remaja tuh nggak betah di rumahnya? Padahal di sini serumah sama bapaknya, sama ibunya, sama kakaknya. Kenapa kok nggak betah di rumah? Lebih seneng keluyuran di luar, bergaul dengan orang-orang yang belum tentu juga baik. Kenapa? Lah. Bukan karena sendiri orang tuanya kasar nek ngomong. Pak culek matamu, bokongmu, endasmu. Kan enggak bagus. Taek, telek. Aduh, masya Allah ya. Saya ada punya tetangga di rumah, ibunya tuh dipisu-pisu itu saya, masya Allah. Tapi kalau anak kasar kayak gitu nggak boleh disalahkan anaknya juga. Mungkin ibunya dulu mendidiknya juga nggak kayak gitu ya lepaskannya. Nah itu dakwah juga begitu. Kalau narasinya, bahasanya, pitutur katanya yang nggak tertarik orang. Makanya kadang-kadang ada dai menarik, ada dai
Ya, ada orang kalau diajak ngaji, ayo Bu, ikut ngaji di musola ini. Ya, ngajinya bagus loh Bu, bagus ngajinya. Kalau ibu selama ini kan ngaji paling-paling cuman khataman, yasinan. Ya kalau kayak gitu ibu sampai kiamat nanti nggak bakal ngerti Al-Quran itu kalau cuma dibaca. Terus itu ngajinya di tempat sampean Bu? Oh di tempat kami Bu, di Khilafatul Muslim itu ngajinya Bu. Kita baca dulu Qurannya, dituntun sama ustaznya, habis itu kita ikut bersama, habis itu terangkan artinya. Itu bagus. Dicoba dia, coba ikut ngaji pertama kali langsung Pak Doa yang ngisi pengajian. Langsung nyinggung tentang bahayanya orang yang suka keluar rumah buka aurat itu nanti akan masuk neraka. Takut dia. Aduh, aku baru nyoba satu kali ikut di Khilafah langsung. Iya. Coba lagi. Bukan ikut di Kemasulan apa ini? Surabaya Barat, pindah ke Kemasulan Pakal. Ketemu lagi. Dainya yang ngisi bukan Pak Doa tapi Pak Hai. Tambah nemen. Menyinggung tentang praktek ribawi, orang yang nganakno duit itu loh, nganakno duit berapa dosanya nanti orang yang menganakkan duit itu dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandungnya sendiri. Waduh, aku ngeri nih Al-Quran, makanya aku ngaji pakai terjemah itu ya gak patian, kena terus aku. Baru nyoba 2 kali terus ya. Terus karepe sampai nopo? Aku kepingin ngaji nek khataman yasinan itu aja lah ya begitu ya, kita enak mari begitulah. Tapi kapan orang Islam bisa pinter? Kalau Al-Qur'an cuma dibaca. Maka kita membaca Al-Qur'an itu perlu ditentukan tujuannya. Ya Bu ya. Sampai nanti pilih ya. Ada 5. Ada 5 tujuan orang belajar atau membaca Al-Qur'an. 1. Ada orang membaca Al-Quran karena ingin dapat pahala. Salah apa betul gak ini? Pak Iksan, salah nggak? Orang baca Al-Quran karena ingin dapat pahala, salah apa betul? Betul. Yang kedua, ada orang baca Al-Quran karena ingin sembuh dari sakit. Karena memang Al-Quran itu obat, bisa mengobati penyakit hati maupun penyakit biaya. Ada. Jadi kalau sudah sembuh penyakitnya, nggak baca Quran lagi. Salah nggak ini? Salah apa benar ini? Nah, benar ya. Yang ketiga, ada orang membaca Quran ini dibaca sekedar sebagai sarana dalam beribadah. Contohnya nek sholat itu kan kita baca Quran. Yang dibaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Kafirun, Al-Fatihah. Ya cukup itu. Sampai itu. Pokoknya sudah ya bisa Al-Fatihah. Memang tujuannya cuma untuk dipakai sarana beribadah saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada orang membaca Al-Quran karena ingin memahami isi Al-Quran. Bagus mana daripada yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga? Bagus mana Pak Doa? Sama bagusnya? Enggak. Pertama, ingin dapat pahala. Yang kedua, ingin sembuh dari sakit. Yang ketiga, sekedar sebagai sarana beribadah. Yang keempat, membaca Al-Quran karena ingin paham isi Al-Quran itu. Mana yang perbagus dari yang pertama itu ya? Bagus yang keempat. Yang keempat. Tapi ada lagi yang lebih bagus dari yang keempat. Dia membaca Al-Quran karena ingin mengamalkan isi Al-Quran. Iya, bisa ngerti tapi nggak ngamalkan. Tapi kalau ngamalkan itu pasti ngerti. Pasti ngerti. Bagaimana dengan di khilafah? Yang mana kita? Apakah kita membaca Al-Quran nomor 1 tadi karena ingin dapat pahala? Saya rasa enggak, itu sudah biasa itu. Membaca Al-Quran karena ingin sembuh? Ya, enggak juga. Membaca Al-Quran sebagai sarana? Enggak juga. Tapi kita di khilafah ini membaca dan mempelajari Al-Quran karena ingin paham isi Al-Quran, nek paham ingin ngamalkan. Lah, itu yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu perlu kita dakwah, itu perlu kita ajak. Jangan ngaji kayak gitu terus sampai keliru itu, sampai kiamat sampai nek ngajinya kayak gitu, gak pinter-pinter. Bahkan harapan masuk surga sangat sedikit. Karena kalau orang tidak belajar Al-Quran celaka, ya Bu ya, tidak belajar Al-Quran orang bisa celaka dan menderita. Tapi belajar Al-Quran juga kalau belum paham artinya juga lebih celaka lagi. Ancamannya neraka jahanam. Coba Pak Irfin,
Tolong Bu dibuka Bu. Surat ke-7 ayat 179. Coba surat ke-7 ayat 179. Coba dibuka. Surat 7. Surat 7 surat apa? Al-A'raf. Cari ayat 179. Betapa besar ancaman Allah neraka jahanam bagi orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak berupaya memahami isinya. Coba baca. Ketemu dulu. Ketemu dulu ya. Ya. Coba saya baca ya. Situ terjemahkan. A'udzubillahi. Walaqad dzara'na li jahannam. Artinya apa? Dan benar-benar sesungguhnya kami sopo Allah akan mengisi neraka jahanam. Neraka jahanam akan diisi kafiran dengan jumlah yang banyak. Kafiran itu dengan jumlah yang banyak sampai penuh sesak nerakanya. Neraka apa? Neraka apa yang akan diisi oleh Allah dengan sampai penuh sesak? Neraka jahanam. Siapa yang akan mengisi, yang akan dimasukkan ke neraka jahanam itu? Minal jinni wal ins. Jin dan manusia. Sementara kita ini manusia, betul. Seandainya Allah mengatakan neraka jahanam akan saya isi sampai penuh sesak dengan kerbau sama sapi, nggak perlu takut kita. Masalahnya di situ ada manusia. Manusia sopo? Ya manusia yang tidak mau belajar Al-Quran itu. Lanjut. Kenapa masuk neraka jahanam sebagian besar bangsa jin dan manusia? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Artinya apa? Ya, lahum qulubun. Mereka mempunyai hati, diberi hati oleh Allah. Tujuannya Allah memberikan hati kepada kita supaya kita memahami Al-Quran. Dia enggak. Quran diwaca tok Pak Iksan, diwaca khataman. Tapi artinya enggak pernah disentuh. Sudah ngaji, tapi kalau tidak paham masih terancam masuk neraka. Enggak takut Bu ini? Ya, makanya iya. Maka sekarang banyak cara melalui HP ini. Sekarang banyak yang mengajak kita itu ngaji pakai online. Termasuk dikira apa ya Pak Irvin ya? Ya dibaca, disetor hafalannya ya. Ya, habis waktunya ya. Sebentar saya tak selesaikan dulu ya. Jadi bisa sekarang kalau nggak mau ngajak ngaji online, misalnya membentuk di sini ketuanya Mbak Yuyun misalnya ngadakan kita, ayo kita tadarus Al-Quran, ayat-ayat pilihan saja nanti dibaca gini dipahami artinya. Ada yang memandu kan gampang itu, nggak perlu hadir kayak gini kalau mau. Banyak orang yang begitu, mungkin Bu Hayi salah satunya saya lihat ikut gitu ngaji online, tapi setoran disetor nggak dihafal Pak, cuman sudah dibaca disetor. Ada yang memandu gitu loh. Ini kita bahaya loh itu. Hati, mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk memahami Al-Quran. Mempunyai telinga tidak digunakan untuk mendengar firman Allah. Mereka itu digambarkan oleh laksana binatang ternak. Binatang ternak itu sapi, wedus, kambing, babi itu. Bahkan lebih hina. Ya, begitu ya Pak doa ya. Ya artinya lebih hina dari binatang ternak orang-orang yang tidak berupaya memahami Al-Quran. Itu kita takut. Maka orang-orang yang seperti itu yang perlu diuda'u. Apa artinya udah tadi? Diajak ila sabili rabbika, ke jalan Allah. Jalan Allah itu yang ngaji kayak gini nih, ngaji seperti ini jalan Allah. Ajak kita. Kalau tidak diajak nanti besok kita mati ditanya Bu. Ditanya. Apalagi anak, menantu, cucu, mertua kita, ayah kita diajak kita ya. Nah, kira-kira ini. Caranya mengajak itu dengan hikmah, dengan pitutur, dengan kata-kata, dengan sikap yang baik supaya orang tidak tersinggung. Wal mau'idatil hasanati, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati, ajaklah mereka di situ. Artinya berdebat. Saya gak senang kalau diartikan berdebat, konotasinya jelek. Ajaklah manusia berdialog, berdiskusi, hiasan dengan cara yang paling baik. Diskusinya kita enak gitu ya, membuat orang tidak tersinggung. Jadi di dalam ayat ini kesimpulannya adalah pertama, perintah berdakwah itu hukumnya ini ada ya. Dakwah itu diarahkan kemana orang diajak itu? Diajak ke jalan Allah. Caranya bil hikmah, caranya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang halus, cara-cara yang membuat orang lain tidak tersinggung.
Wal mau'idatil hasanati, dengan pitutur-pitutur, nasihat-nasihat yang baik. Yang ketiga, kita berdialog dengan cara yang baik. Insya Allah kita di khilafah ini berdialog. Seperti tadi ini saya cara berdialog dengan bapak-bapak sekalian. Begitu kira-kira kesimpulannya. Jadi dalam ayat ini ada hukum berdakwah, hukumnya wajib. Kalau orang yang kita dakwah itu diajak mengikuti aturan Allah. Siapa objek dakwanya itu? Keluarga, tetangga, sahabat-sahabat, teman-teman sejawat kita bekerja dimanapun itu. Kalau itu sudah kita lakukan, besok kita mati, insya Allah sudah sorga akan merindukan kita. Seperti dikatakan Nabi, mandalla ala khairin falahu ajruhu mithlu. Siapa orang yang mengajak ke jalan Allah, mengajak kebaikan, akan mendapatkan pahala yang luar biasa, mendapatkan pahala sama dengan orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu tanpa dikurangi sedikit pun. Itu satu orang. Kalau kita ajak itu sampai 10 orang, sampai banyak mengikuti, kalau luar biasa pahalanya. Maka pahala yang luar biasa dakwah itu adalah masuk surga. Asalkan dakwanya betul-betul ikhlas, sampaikan kebenaran, jangan menyampaikan kata-kata yang kasar, yang kotor dan sebagainya itu, tapi betul-betul nuansanya nuansa dakwah. Nuansa dakwah itu jangan menabrak tapi menyentuh. Jangan mencaci tapi merangkul. Jangan memukul. Dakwah itu jangan memukul tapi merangkul. Itu kira-kira. Demikian mungkin kira-kira makna ayat yang kita sampaikan. Jadi ini dari tujuan pembahasan fikih dakwah ini baru 1 dan 2 saya sampaikan ini Pak Dua. 3, 4 sampai 11 belum. Silakan nanti disampaikan nanti diarahkan Pak, supaya jangan melenceng dari kurikulum atau silabus yang sudah kita akan tunjukkan. Mas ini ya. Mohon maaf, koyok Pak Ngatino tempo hari itu kan tausiah itu. Padahal kita kegiatannya bukan tausiah. Taklim kita. Iya, itu dapat saya duga karena itu tidak ada persiapan sebelumnya. Nah gitu. Siapapun orangnya kalau tanpa persiapan biasanya gitu ya, bisa kenok-kenok ya itu ya. Nggak punya materi. Jadi campurasi ya. Tapi walaupun bagaimana tetap itu suatu kebaikan, kita hargai juga sudah mau datang ke sini. Cuman artinya kita di khilafah itu kan sudah kan biasanya ditanya laporannya itu nanti mengikuti buku panduan apa tidak, ada begitu ya Pak? Diminta ya dari wilayah itu mengikuti buku panduan apa tidak. Nah, kalau tidak ikuti panduan berarti tidak sesuai dengan perintah khalifah kita. Karena kita sudah ada panduan materinya sudah ada. Insya Allah kalau apa yang saya buat melalui dikirim di HP itu semuanya nggak keluar, bisa dipertanggungjawabkan dengan materi yang sudah disusun di pusat itu. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pahami pada siang hari ini mampu kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, serta selalu minta ampun atas segala kelemahan dan kesalahan kita. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa kita berdialog. Kalau tidak ada mungkin dianggap cukup. Monggo Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.